Trunyan merupakan salah satu desa tertua di Pulau Dewata, tepatnya di pesisir timur Danau Batur, sebuah danau kaldera di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Trunyan merupakan salah satu desa terkenal selain Desa Tenganan dan Sembiran. Desa ini dihuni oleh sekitar 3.394 jiwa, terdiri dari 1.673 perempuan dan 1.721 laki-laki berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Perjalanan menuju Desa Trunyan membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam jika berangkat dari kota Denpasar. Jalanan di sekitar Desa Trunyan diapit oleh Gunung Batur di bagian atasnya dan Danau Batur yang sangat luas. Penduduk Desa Trunyan mayoritas orang-orang Bali Age atau Bali Mula yang dianggap sebagai penduduk asli Pulau Bali. Orang Trunyan percaya bahwa leluhur mereka adalah manusia yang langsung turun dari langit untuk memberikan kehidupan di Desa Trunyan. Masyarakat Bali Age di Desa Trunyan mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka yang berbeda dari budaya Hindu Bali yang dominan di daerah lain di Bali. Meskipun sama-sama orang Bali dan sama-sama beragama Hindu, namun Bali Age memiliki banyak perbedaan dalam hal adat, budaya, dan tradisi dengan masyarakat Bali lainnya. Perbedaan yang nyata adalah perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kalau masyarakat Bali pada umumnya memasang bambu atau penjor di depan rumah pada hari raya tersebut, sementara orang-orang Bali Age di Desa Trunyan tidak melakukannya. Bedanya kita itu satu, seperti kemarin Galungan. Nah itu kita tidak ada bikin penyor. Kalau di luar kampung kami, itu Bali Galungan penyor harus ada. Nah kalau di kampung kita nggak ada penyor. Yang ada pakai janur-janur itu loh. Nah, sebenarnya kalau Bali-Bali lain ada penyor. Kalau kita nggak ada. Nah itu bedanya Trunyan. Perbedaan yang kedua adalah perihal ngaben. Kalau masyarakat Bali pada umumnya melakukan ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah yang bertujuan untuk menyucikan roh dan mengembalikannya ke alam asalnya. Sementara orang-orang Bali Age di Desa Trunyan juga melakukannya, namun tidak dibakar. Ngaben di Desa Trunyan hanya bersifat simbolis. Kalau ngaben itu kan tetap ada, cuman bedanya tidak ada dibakar. Kalau khusus kalau di desa kita, Desa Trunyan, itu cuma dipakai simbolis saja. Biarpun dia ratusan tahun meninggal, sekarang di upacara ngaben itu kan bisa. Tradisi lain yang paling terkenal dari masyarakat Bali Age di Desa Trunyan adalah tradisi pemakaman yang berbeda dari pemakaman masyarakat Bali pada umumnya. Di sini ada satu tradisi pemakaman unik yang disebut Mepasah. Mepasah merupakan pemakaman di bawah pohon di pemakaman Semawaya, di mana jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah, namun diletakkan di bawah pohon tarumenyan. Di sini itu sedangkan mayatnya itu tidak dikubur, cuma ditaruh begitu saja seperti orang tidur dan tutupi dengan bambu, ikatan bambu, atau dikenal dengan nama kalau di sini itu acak saji, untuk pengamanan jenazah yang ada di sini dari binatang. Hari ini duka menyelimuti Desa Trunyan. Salah satu warga desa ini kembali menghadap Sang Ilahi alias meninggal dunia. Kematian adalah perjalanan menghadap kepada Sang Pencipta. Penentuan waktu penguburan
ditentukan oleh tetua desa dan disetujui oleh keluarga. Penentuan penguburan harus menunggu hari baik berdasarkan kalender lunar Bali. Hari baik yang dimaksud bisa jadi siang atau malam hari. Seperti kematian kali ini, jenazah akan disemayamkan pada malam hari. Warga desa bergotong royong menyiapkan pengantaran jenazah ke kuburan. Setelah semua sarana dan persiapan selesai, proses pemakaman menuju kuburan dilaksanakan. Doa untuk jenazah pun terus dihaturkan, baik dari pihak keluarga maupun tetua desa. Jenazah pun siap-siap diantarkan peristirahatan terakhir. Karena jenazah ini mati secara tidak wajar, maka akan dikebumikan di makam Sema Bantas. Di tempat penguburan Sema Bantas, jenazah dikubur di dalam tanah, layaknya pemakaman pada umumnya. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, jenazah kembali dimandikan agar suci memulai perjalanannya. Menurut kepercayaan Trunan, semakin cepat mayatnya lapuk, maka makin cepat pula arwah kembali menghadapi Ida Sang Hyang Widiwasa. Berbeda dengan praktik kremasi yang umum di Bali, penduduk desa Trunyan hanya meletakkan jenazah di atas tanah di alam terbuka, alias tidak dikubur, terutama di pemakaman Semawayah. Jenazah hanya ditutup dengan kain dan wajah dibiarkan terbuka dan dipagari dengan rangka bambu yang disebut dengan ancak saji. Jenazah dibiarkan membusuk begitu saja. Menariknya, jenazah tersebut tidak mengeluarkan bau busuk. Di sini berderet sebanyak 11 makam dan tidak boleh lebih. Di antara 11 makam ini, 4 makam diperuntukkan khusus untuk warga yang pernah menjadi kepala desa dan pemuka agama di desa Trunyan. Sementara 7 makam lainnya untuk warga biasa. Kalau tempatnya di kuburan Semawayah itu ada 11, di mana 11 ini ada perbedaannya dengan ada perbedaan, di mana yang 4 khusus untuk pemangku yang ada di desa Trunyan, terus yang 7 lagi itu untuk masyarakat yang biasa tempatnya itu. Apabila ada warga yang baru meninggal, maka salah satu dari 11 makam yang paling lama akan digeser ke bagian bawah pemakaman, dan tengkorak kepalanya akan dipajang di bagian atas pemakaman. Jadi tempatnya di sini cuma terbatas. Terbatas itu cuma 11 tempat. Maksud saya 11 itu 11 jajaran. Tidak boleh lebih dari 11. Andai kata kalau sudah penuh dari 11 yang mesti mayat, seandainya ada orang-orang meninggal baru, antara 11 sudah lama atau sudah jadi tengkorak, tulang-tulang dibuang, bambu lempar ke bawah, tengkorak kepala,
ditaruh di sana. Terdapat 3 kuburan yang diperuntukkan bagi 3 jenis kematian yang berbeda di Desa Trunyan. Pertama adalah Semanguda. Semanguda merupakan pemakaman bagi bayi dan orang yang belum menikah yang meninggal secara wajar. Letak pemakaman ini berada di balongan sempit yang sulit dicapai, terletak di antara Desa Trunyan dan Belongan Semawaya. Sama halnya dengan Semawaya, di Semanguda juga mayat tidak dikubur di dalam tanah, namun hanya dibaringkan di tanah dan dipagari dengan ancak saji. Yang kedua, Semabantas. Semabantas merupakan kuburan orang-orang yang meninggal karena tidak wajar, seperti meninggal karena kecelakaan, bunuh diri, dibunuh orang, ataupun karena terjangkit penyakit menular. Letaknya di perbatasan Desa Induk Trunyan dan Desa Tetangga Abang. Yang ketiga adalah Semawaya, yaitu tempat pemakaman bagi orang-orang yang mati secara wajar karena usia lanjut atau mati biasa dan sudah menikah. Letaknya di sebelah utara Desa Trunyan. Semawaya inilah pesona Trunyan yang mendunia. Di area inilah prosesi unik pemakaman dilakukan. Jenazah hanya dibaringkan di tanah, sehingga tampak seperti jenazah yang sedang tidur. Dan itulah tradisinya. Di sini pula tumbuh satu pohon yang berdiri kokoh yang menaungi kuburan. Pohon ini bernama Tarumenyan, yang dipercaya oleh warga dapat menyerap aroma busuk dari jenazah. Pohon Tarumenyan ini akan kami jelaskan lebih rinci setelah beberapa segmen berikut. Orang Trunyan tidak memiliki tradisi berziarah kubur. Mereka ke kuburan hanya jika ada upacara pemakaman. Namun karena gempita wisata, pemakaman Trunyan menjadi ramai. Sejak tahun 70-an, kawasan Trunyan menjadi objek wisata. Bukan desanya, tapi pemakamannya. Pemakaman Trunyan dianggap unik, aneh, dan eksotis bagi orang di luar Trunyan. Penampakan jenazah inilah pesonanya. Jenazah tidak mengeluarkan bau karena aroma wangi dari pohon besar yang menaungi jenazah. Pohon besar yang dimaksud adalah pohon Tarumenyan. Taru dalam bahasa Bali berarti kayu, dan menyan adalah wangi atau harum. Sehingga Tarumenyan berarti kayu wangi atau kayu harum. Pohon Tarumenyan ini hanya tumbuh di daerah ini. Konon katanya, dulu aroma Tarumenyan tercium sampai ke Pulau Jawa. Aromanya yang sampai ke Pulau Jawa menarik perhatian Pangeran Dalem Solo untuk datang ke Bali mencari keberadaan pohon ini. Setelah ditemukan, pohon ini ternyata ada penjaganya, yaitu seorang wanita cantik. Pangeran Dalem Solo pun jatuh cinta kepada Dewi Penunggu pohon Tarumenyan ini, lalu menikahinya. Mereka kemudian membentuk sebuah kerajaan kecil yang diberi nama Trunyan, yang diambil dari nama Tarumenyan. Nama Tarumenyan ini pula yang diyakini sebagai asal-usul nama desa Trunyan. Untuk mengurangi sebaran bau wangi pohon Tarumenyan dan juga untuk melindungi pohon tersebut, sang raja memerintahkan rakyatnya untuk meletakkan jenazah di bawah pohon Tarumenyan. Sejak diletakkan jenazah di bawah pohon tersebut, aroma wangi pohon Tarumenyan tidak lagi tercium sampai keluar desa, dan bau busuk dari jenazah yang diletakkan di bawahnya pun tidak tercium. Masyarakat Desa Trunyan percaya jika pohon Tarumenyan menyerap aroma busuk dari jenazah yang diletakkan di bawahnya. Seluruh warga Desa Trunyan selalu berusaha menjaga pohon Tarumenyan yang diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun yang diwariskan oleh para leluhurnya. Para pengunjung yang datang dilarang merusak atau mengambil sesuatu dari pohon tersebut maupun yang ada di area pemakaman. Kegigihan masyarakat Desa Trunyan dalam melestarikan adat istiadat menjadikan desa ini menjadi salah satu desa tujuan wisata
yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.